Baik, Bu Lina, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa zidna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah umat sekalian, sore hari ini semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah seperti yang sudah kita jadwalkan bersama, setiap Rabu sore ya kita akan lanjut kajian Islam kita, Islam dari akar hingga daun. Dan hari ini, sore hari ini kita akan bahas ya terkait dari poin ketiga kalau tidak salah ya, ya dari yang harus direvisi ya, yaitu yang akan kita bahas pada hari ini adalah terkait dengan merevisi pemahaman tentang rizki. Ya, rizki adalah berasal dari Allah, tapi nanti akan kita lihat ternyata di antara kaum muslimin banyak yang memahami tentang rizqu biadillah itu dengan pemahaman yang keliru ya, atau jadi perlu dilakukan revisi. Nah, setelah kemarin kita bahas ya tentang tawakal ya, kemudian juga kita bahas tentang as-sababiyah ya, masih ingat mungkin ya, bahwa tawakal dia adalah amalan hati, bahwa as-sababiyah atau apa kemarin istilahnya, hukum sebab akibat ya, atau kaidah kausalitas. Nah, kalau misalnya ini bahasa yang agak susah ya, maka sebab akibat ya, hukum sebab akibat itu bisa mungkin lebih difahami. Dan itu adalah amalan fisik. Ya, kemarin kita sudah bahas kedua hal ini sesuatu yang pada dasarnya berbeda ya, bahwa tawakal itu ya tawakal ya, menyandarkan diri kepada Allah secara total ya. Dan tawakal ini adalah amalan hati, hukumnya wajib ya, bagi siapa saja yang justru tidak bertawakal kepada Allah maka dia berdosa ya, berdosa. Tetapi kemudian kita kemarin bahas juga terkait dengan masalah kaidah kausalitas ya, atau hubungan sebab akibat. Sementara pembahasan sebab akibat adalah pembahasan amalan fisik ya. Dan ini juga satu hal yang wajib dilakukan ya, upaya atau amalan-amalan secara fisik dalam rangka mencapai sesuatu yang kita cita-citakan, maka itu pun wajib ya, wajib untuk dilaksanakan. Jadi ada dua amalan kemarin sudah kita bahas ya, sehingga selama ini kalau dikatakan bahwa orang harusnya berusaha dulu baru kemudian bertawakal, maka itu keliru. Atau tawakal itu disimpan di akhir setelah berupaya, itu juga keliru ya. Atau misalnya orang yang setelah berusaha tapi tidak maksimal maka dikatakan tidak tawakal, itu juga keliru. Atau orang yang usahanya maksimal maka sudah pastilah dia bertawakal, itu juga keliru. Ya, sudah bisa dipahami ya. Jadi tawakal itu memang tersendiri, bahwa setiap muslim kita wajib bertawakal. Nah, sementara berupaya juga kita wajib berupaya secara maksimal. Nah, ini ada kaitannya nanti dengan masalah pemahaman tentang rezeki. Ya, insya Allah kita akan bahas ya rezeki, yang juga kita akan lihat di sisi mana umat Islam keliru di dalam memahami rezeki ini. Nah, kita akan lihat revisi pemahaman tentang rezeki. Nah, ini pemahaman tentang rezeki ini penting sekali untuk kita bahas. Tadi kalau dimulai ya sama Bu Lina terkait dengan pemahaman rezeki selama ini di tengah kaum muslimin ya, ada yang mengatakan rezeki itulah nggak usah dicari ya,
Kalau misalnya dicari malah tambah pergi gitu. Atau misalnya hal-hal yang banyak anak banyak rezeki, ya itu juga ya ada kan pemahaman seperti itu. Sepertinya gimana dalam pandangan Islam ya, dan sisi-sisi mana yang umat Islam ternyata terjebak dalam kesalahan ya atau kekeliruan. Ya makanya perlu kita revisi ya pemahamannya. Nah, akan kita lihat ya bagaimana Allah membahas tentang ini, dan penting juga kita bahas terkait dengan eh, apa namanya tuh pemahaman yang keliru terkait dengan masalah rezeki ini. Ya. Nah, kita lihat dulu ya bahwa ternyata ya dalam kehidupan kita kaum muslimin ya ibu-ibu sekalian, para ummahat ya, pemikiran tentang rezeki di tangan Allah. Ar-rizqu biadillah. Nah, itu sering dikenal ya. Ar-rizqu biadillah, rezeki itu di tangan Allah. Udahlah, kita nggak usah terlalu ngoyo, rezeki itu di tangan Allah, katanya gitu ya. Keyakinan ar-rizqu biadillah, rezeki di tangan Allah, itu sebetulnya pemahaman yang benar, ya, pemahaman yang benar. Tapi telah mengalami pergeseran sehingga kehilangan maknanya. Maksudnya gimana? Umat Islam itu sering tuh lisannya mengatakan yang penting kita mah udah tawakal aja deh, rezeki kan di tangan Allah. Nah, sering terucap ya dalam lisannya itu rezeki kan di tangan Allah, rezeki kan di tangan Allah. Tapi kok kayaknya pemahaman rezeki di tangan Allahnya itu tidak membekas gitu ya di dalam dirinya, sehingga pemahaman itu tidak mendorong kaum muslim untuk melakukan amal sesuai pemahamannya. Dia tahu rezeki itu di tangan Allah, tapi ketika dia nggak dapat rezeki, misu-misu. Nah, misalnya contoh gitu ya. Dia tahu bahwa ar-rizqu biadillah, tapi kemudian dia kok merasa khawatir ketika dia harus misalnya bersodakoh, ya, karena takut misalnya kalau bersodakoh nanti rezeki saya berkurang. Ya. Nah, inilah pergeseran yang terjadi di tengah kaum muslimin ketika mereka punya ya pemahaman ar-rizqu biadillah, ya rezeki di tangan Allah, tapi kok udah bergeser sehingga nggak ada dorongan gitu. Dengan pemahaman ar-rizqu biadillahnya itu tidak muncul dorongan pada dirinya itu untuk melakukan sesuatu gitu ya, membuat dia semangat bahkan mencari rezekinya. Kebalik gitu, karena pemahamannya ar-rizqu biadillah malah mencari rezekinya itu asal-asalan. Ya, atau dia sering berkeluh kesah misalnya tentang rezekinya. Ya, padahal tahu dia ar-rizqu biadillah. Atau dia bersedih berkepanjangan ketika rezekinya hilang, uangnya hilang misalnya, ya dicopet atau dirampok orang. Oh, kemudian dia sedihnya berkepanjangan seolah-olah kiamat lah itu yang dia rasakan gitu ya. Nah, pemahaman ini yang tadi itu ya membuat kaum muslimin tadi tidak terdorong ya untuk melakukan amal sesuai pemahamannya, sehingga berkembanglah hurufat-hurufat dan tahayul-tahayul dalam diri kaum muslimin terkait dengan rizki. Ada memangnya? Ada. Ya, hurufat dan tahayul terkait dengan rezeki. Apa hurufat dan tahayul terkait dengan rezeki? Itu gara-gara apa? Gara-gara kaum muslimin nggak paham ya terkait dengan rezeki itu kayak gimana ya. Berkembanglah hurufat dan tahayul tentang rezeki. Apa saja ya yang muncul di tengah kaum muslimin terkait dengan hurufat dan tahayulnya terkait rezeki. Nah, yang pertama, yang pertama mereka berpemahaman rezeki itu tergantung pada usaha manusia. Sehingga usaha manusialah yang akan menentukan rezeki, gitu katanya. Ada nggak yang kayak gini di tengah masyarakat? Ada kan? Banyak ya, banyak ya. Bahwa manusia ya, bahkan seorang muslim menganggap bahwa rezeki itu tergantung usaha. Kalau usahanya bagus, maka
rezeki bagus itu gara-gara usaha gitu. Jadi kalau misalnya dia dapat rezeki yang banyak, dia bilang ya karena usaha saya lah yang mendatangkan rezeki ini. Coba kalau saya nggak usaha, kalau saya nggak usaha, saya nggak akan dapat rezeki ini. Ah, di situ tuh mengandung gitu ya, mengandung keyakinan bahwa yang mendatangkan rezeki itu adalah usaha. Gitu. Ya, ini adalah khurafat. Ya, maksudnya khurafat itu apa? Keyakinan yang keliru. Tahayul disebut tahayul apa? Berhayal, hayalan. Sesuatu yang nggak sesuai dengan faktanya. Kalau manusia ya mengatakan bahwa rezeki itu tergantung pada usaha. Itu satu ya. Kemudian apalagi khurafat dan tahayul terkait rezeki. Yang kedua adalah pernyataan bahwa rezeki itu tergantung pada akal dan kedudukan. Ya. Siapa yang lebih pandai, rezekinya lebih banyak. Artinya apa? Kalau seorang atasan, bos, maka lebih banyak rezekinya dibandingkan bawahan. Gitu. Pastilah, nah misalnya ada yang mengatakan begitu ya, pastilah yang namanya bos sama karyawan banyak mana tuh gajinya? Banyak bos lah gitu ya. Terus kok bisa ya? Gitu kan kita nanya, kok bisa sih bos lebih banyak? Iyalah, lawang kedudukannya beda. Gitu. Kedudukan itulah yang menentukan rezeki. Ah, misalnya keluar tuh ya pernyataan yang kayak gitu tuh di tengah masyarakat. Atau akal misalnya, dia rezekinya ini ya banyaknya, iyalah dia kan pinter. Nah ya, sehingga seolah-olah kepintaran itu menjadi sebab ya, menjadi sebab rezeki. Ya, kalau nggak pinter, nah kalau ini biasanya ibu-ibu ya. Nah, coba sekolah yang benar. Kalau kamu pinter, kamu tuh rezekinya nanti banyak. Nah, gitu ya. Tapi kalau kamu malas belajar, terus kamu nggak pinter, udah deh kamu belangsak. Nah, misalnya gitu ya. Itu bisa jadi orang tua yang memiliki pemahaman rezeki yang keliru. Dengan menganggap bahwa sebab rezeki itu adalah kecerdasan atau akal gitu ya, tergantung akal atau tergantung kedudukan. Itu juga khurafat ya, khurafat dan tahayulnya soal rezeki. Kemudian apa lagi ya? Yang lainnya yaitu ada yang mengatakan rezeki adalah materi yang dapat dihitung secara matematika. Hmm, ya. Kalau dihitung secara matematika, ketika jumlahnya berkurang, di satu sisi jumlah pembaginya bertambah, maka pasti rezekinya berkurang. Betul nggak? Ya, misalnya dulu gajinya 300 dulu gajinya 3 juta, anaknya baru satu, ya masih cukup misalnya ya. Tapi kemudian ketika gajinya menjadi 5 juta, tapi anaknya 5, berarti kan itu pembaginya jadi banyak ya. Berarti kalau anaknya 5 sama ayah sama ibu jadi 7. Maka dikatakan, ah, udah deh, sedikit deh rezeki kita kebagiannya. Soalnya anak kita jadi tambah banyak. Makanya jangan terlalu banyak anak. Nah, gitu ya. Jadi penghasilan sekian itu dibagi untuk sekian banyak orang, maka terjadilah pengurangan terhadap rezeki. Sehingga mereka mengatakan rezeki itu ya kayak matematika. Ya, kalau jumlah sekian dibagi sekian, ya tergantung pembaginya tuh. Maka muncullah apa? 2 anak cukup program ya, program KB. 2 anak cukup. Targetnya apa? Supaya katanya masyarakatnya sejahtera. Sejahtera itu diukurnya dari apa? Dari masalah rezeki, ya kan? Nah, inilah yang terjadi di tengah masyarakat gitu ya. Eh, apa terkait dengan khurafat dan tahayulnya. Nah, nah kemudian gitu ya, dari apa khurafat dan tahayul seperti itu, apa yang terjadi kemudian ya dengan pemahaman-pemahaman yang keliru tentang rezeki tadi, muncullah di tengah kaum muslimin itu sifat materialistis, matre
Kayak gimana maksudnya? Mereka itu segala-gala dihitung dari jumlah rezeki yang didapatkan. Karena tadi ada pemahaman yang mengatakan bahwa rezeki kayak matematika, ya, kayak matematika. Makanya mereka hitung-hitungan rezeki itu jadi materi, ya. Terus tidak bisa berkorban, ya. Sulit untuk berkorban untuk kepentingan umat Islam misalnya. Dan dia jadi orang yang bakhil. Apa bakhil? Pelit, ya, pelit. Kenapa? Karena dia pikir rezeki kayak matematika. Kalau dikasihkan, maka gitu. Muncul di tengah kaum muslimin orang-orang yang bakhil. Ya. Kemudian takut menentang kezaliman. Ya, muncul takut dan menentang kezaliman. Ya. Kenapa takut menentang kezaliman? Karena khawatir nanti akan kehilangan kedudukan dan hartanya. Gitu. Ya. Contoh misalnya apa sekarang ya ketika misal ya kalau para ulama ya di masa yang lalu itu mereka tuh nggak mau deket-deket sama kekuasaan ya para ulama itu. Kenapa? Karena kekuasaan akan mengunci kekritisan para ulama, ya kan? Sementara para ulama itu tugasnya kan dakwah ya, amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, yang harus didakwahi siapa? Termasuk salah satunya adalah masa. Putus ya barusan ya. Sebentar ya, Bu. Oke. Ada lagi ya? Sudah ada? Ya. Jadi mereka khawatir ya untuk menentang kezaliman karena apa? Tadi orang yang kritis itu akan dikenai kriminalisasi ya, kriminalisasi ulama misalnya. Jadi kalau ada ulama-ulama yang terlalu kritis sama kekuasaan, biasanya nanti bagaimana? Dibredel gitu ya, pengajiannya dibredel, kemudian ulamanya dipenjara, terus gimana dong? Gawat, nanti dia kehilangan mad'u, kehilangan mustami ya, bahkan kehilangan mata pencaharian misalnya seperti itu. Ya, sehingga muncullah gitu kesalahan tentang konsep rezeki yang ada dalam benak kaum muslimin tadi, ya dikarenakan ada khurafat dan tahayul, umat Islam jadi takut menentang kezaliman. Tuh ya. Apalagi kemudian yang muncul di tengah kaum muslimin juga adalah ketika mereka mencari ilmu, belajar atau yang lainnya, ya, itu mereka tujuannya tidak untuk meningkatkan kualitas berpikir, tujuannya itu, tapi hanya semata-mata untuk meraih kenikmatan materi. Gimana sekarang? Banyak orang tua ketika menyekolahkan anak, ya tujuannya apa? Supaya kamu kalau udah punya gelar, kamu nanti kerjanya bagus, gajinya banyak, nah gitu, ya kan? Itu ada di dalam benak para orang tua. Ini orang tua yang kemungkinan besar keliru dalam memahami konsep rezeki. Itu ya, sehingga tujuan belajarnya, ya, tujuan mencari ilmunya anak-anak itu sekarang itu ada targetnya bekerja. Targetnya adalah cari duit itu, ya. Maka kalau misalnya sampai S1 belum tuh didapat gitu ya kerjaan yang bisa menghasilkan duit banyak, dia pingin sekolah lagi S2, pingin sekolah lagi S3, gitu. Saking apa targetnya mencari ilmu itu untuk uang. Tapi kalau misalnya baru di SMK, dia lulus SMK langsung dapat kerjaan yang bagus. Nah, misalnya ya, duitnya banyak. Langsung kata ibu sama bapaknya, udah cukup nggak usah sekolah lagi, gitu kan? Nggak usah menuntut ilmu lagi. Kamu udah bagus itu kedudukan kamu, gitu ya. Sekarang kan SMK jadi favorit kan? Sekarang sekolah ini ya. Jadi kalau mending mana? Mending S1, mending SMK. Oh, mending SMK. SMK itu cepet kerjanya kan gitu. Nah, sehingga tertanamlah dalam benak anak-anak kita itu belajar itu untuk apa? Untuk cari duit. Ya.
Padahal ini adalah akibat ya, akibat yang fatal di tengah kaum muslimin ketika mereka salah di dalam memahami konsep rezeki. Dan kemudian apalagi akibatnya ketika tujuannya telah tercapai biasanya ya, maka proses belajarnya jadi berhenti karena semuanya telah tercapai gitu atau sudah dia dapetin gitu ya. Banyak makanya anak-anak udah kayak gini. Ketika kalau di kemarin itu ya di Jawa Barat ya kalau nggak salah itu anak itu ditawarin seorang anak yang TikToker ya, TikToker atau YouTuber lah. Itu ditanya ya, karena dia anak jalanan. Kemudian dikatakan sama dia, kamu mau saya sekolahkan nggak? Kalau nggak salah dulu itu Pak Sandiaga Uno kalau nggak salah ya menawarkan pada anak ini, mau nggak disekolahkan sampai kuliah? Dia bilang apa? Nggak mau. Udah sekolah juga susah cari rezekinya, gitu kata dia ya. Susah cari duitnya. Saya mending jadi YouTuber aja Pak, katanya. YouTuber banyak duitnya. Bikin konten-konten nggak bermanfaat juga laku gitu kan. Sekarang itu konten-konten YouTuber ya YouTube yang nggak bermanfaat aja lah. TikTok apalagi sekarang TikTok katanya ya, duitnya banyak gitu ya. Nah, inilah yang terjadi ketika konsep ya rezeki dengan khurafat dan tahayul yang keliru ya difahami dalam masyarakat, akibatnya seperti ini ya. Nah, kemudian kita lihat lagi. Nah, bagaimana sebetulnya kita harus ya memahami tentang hakikat ya, hakikat rezeki ya. Memahami dengan benar bagaimana hakikat rezeki. Nah, umat sekalian, makna rezeki itu ya, kalau kita telusuri dia kan bahasa Arab, ya kan? Bahasa Arab ya rizqun, rizqun ya atau rizqon. Dalam bahasa Arab itu ya dari kata rozako, yarzuqu, rizqon. Ya, rozako, yarzuqu, rizqon. Artinya apa? Artinya itu ako, yu'ti, i'to'an. Gitu. Ya, artinya pemberian. Jadi yang disebut dengan rizki itu adalah pemberian. Ini penting sekali yang harus kita pahami. Kita harus paham dulu bahasa Arab sehingga kita paham apa eh, arti rezeki, gitu ya. Maka nggak berarti seperti itu juga, gitu ya. Nggak harus seperti itu. Tapi kalau kita tahu makna rezeki itu artinya pemberian, ya. Jadi arti rezeki itu pemberian. Maka ya arti rezeki adalah pemberian berarti ya pemberian yang pasif. Jadi kalau namanya pemberian itu apa sih pasif ya? Sesuatu yang diterima gitu. Kalau pemberian itu pasif gitu. Bukan sesuatu yang didapatkan atau sesuatu yang diraih gitu atau dikejar. Tapi rozako ya rizkon atau rizki itu sendiri adalah pemberian. Tuh, itu secara bahasa. Ya, adapun secara istilah apa? Secara istilah rezeki itu apa saja yang bisa dikuasai atau diperoleh oleh makhluk, baik yang bisa dimanfaatkan atau tidak. Gitu. Ini definisi rezeki secara istilahi. Gitu. Ya, Ibu-ibu sebentar ya, izin sebentar saja. Nah, dari definisi ini, ya memang kembali lagi kalau kita ingin memahami sesuatu ya harus tahu dulu definisinya. Jadi ketika rezeki itu diartikan sebagai apa saja yang bisa dikuasai atau diperoleh oleh makhluk, baik yang bisa dimanfaatkan atau tidak, ya, dimanfaatkan atau tidak. Jadi sesuatu yang diperoleh oleh makhluk, ya, didapatkan. Jadi itu pemberian, ya, didapatkan oleh makhluk, ya, baik itu bisa dimanfaatkan atau tidak. Nah, definisi ini akan kita kupas ya. Rezeki dengan makna seperti ini ya, yang sudah dijelaskan oleh para ulama ya. Apa saja yang bisa dikuasai
oleh makhluk atau apa saja yang bisa diperoleh. Ada kata-kata itu ya. Maksudnya apa? Berarti dia meliputi semua bentuk rezeki. Ya, berarti meliputi semua bentuk rezeki. Nah, ya, baik itu yang halal, yang haram, yang positif, yang negatif, baik itu berupa sakit, gitu ya, kesehatan, kecerdasan, tidak cerdas, cantik, jelek, dan sebagainya. Semua itu rezeki. Karena tadi artinya apa? Apa saja yang diperoleh. Ya kan? Apa saja yang diperoleh. Berarti apapun. Ini semuanya rezeki. Nah, dengan kata-kata apa saja yang diperoleh, maka definisi ini menjelaskan bahwa rezeki itu memang berbeda dengan hak milik. Ya, beda dengan hak milik. Sebab kalau hak milik itu dia akan memperhatikan cara, ya, cara memperolehnya. Kalau hak milik, ya, apakah caranya itu syar'i sesuai dengan syariat Allah ataukah ghairu syar'i atau tidak sesuai dengan syariat Allah. Gitu. Jika caranya syar'i, cara memperolehnya syar'i, maka hak miliknya halal. Tapi kalau caranya itu tidak syar'i, tidak sesuai syariat, maka hak miliknya tidak halal. Tapi yang halal atau yang tidak halal, dua-duanya tetap rezeki disebutnya. Gitu. Contoh misalnya, seseorang mencuri, ya. Kemudian dia mencuri, kemudian dapat tuh hasil curiannya dapat, ya, berhasil gitu. Maka ketika dia manfaatkan atau dia makan ya hasil curiannya itu rezeki bukan buat si pencuri. Rezeki, rezeki, tapi rezeki yang haram. Nah, tapi apakah hasil curiannya itu milik dia bukan? Bukan. Ya kan? Si pencuri nih, mencuri harta orang kan? Kalau mencuri kan mencuri harta orang, mengambil harta orang. Dia dapatkan harta itu milik dia bukan? Bukan. Milik orang kan yang dicuri. Ya, hartanya dicuri milik orang yang memiliki harta tadi karena dicuri sama dia. Harta itu bukan milik si pencuri, tapi ketika dia manfaatkan, dia apa namanya makan, ya bahkan dia kasihkan kepada anak istrinya, maka itu rezeki. Rezeki bagi si pencuri dan keluarganya. Tapi rezeki yang gimana? Yang haram, gitu. Rezeki yang haram. Makanya beda nanti rezeki dengan kepemilikan, gitu. Rezeki itu bisa halal, bisa haram, gitu, ya. Pokoknya apa saja, gitu ya. Nah ini nanti silakan kalau ada yang ingin ditanyakan ya, kalau kurang jelas nanti boleh ditanyakan ya. Jadi beda antara rezeki dengan apa tadi kepemilikan, ya kepemilikan. Atau kesebaliknya rezeki kita itu misalnya gaji kita 1 bulan hilang. Saya pernah tuh pengalaman ya ibu mertua saya tuh dia kan perawat ya di satu rumah sakit. Kemudian ketika dapat gaji 1 bulan, dia langsung belanja tuh. Dibawa itu 1 bulan gaji itu dibawa dompetnya. Kemudian setelah dia pakai pakai itu ya, pakai angkutan umum ya, pakai angkot. Diangkot, diambil itu uang 1 bulan itu, uang gaji 1 bulan itu, beserta dompet-dompetnya. Begitu turun mau belanja lemes lah gitu karena dompet nggak ada gitu ya. Nah pada saat itu kita akan mengatakan bahwa uang yang gaji 1 bulan yang dicuri itu bukan lagi rezeki kan? Bukan lagi rezeki bagi ibu mertua saya. Gitu. Jadi apa? Berpindah jadi rezekinya si pencuri atau copet tadi, pencopet tadi. Tapi kalau misalnya pencopet tadi tiba-tiba sadar, ya, kemudian mau mengembalikan, maka uang 1 bulan gaji itu masih milik ibu saya. Benar kan? Jadi miliknya tetap milik si pemilik yang benar, yang syar'i tadi, karena dia dapatkan dengan gaji kan, dari gaji pekerjaan yang sudah beliau lakukan selama 1 bulan. Tapi kemudian kok nggak jadi rezeki? Ya begitulah, itu ya.
Jadi bisa jadi tuh ya, rezeki tidak jadi rezeki tapi tetap jadi milik dia. Gitu ya. Kadang-kadang seperti itu. Ya. Nanti akan kita lihat lagi. Nah, sekarang ada istilah lagi di sini. Ternyata tadi di definisi tadi ya, bahwa rezeki yang apapun yang diperoleh ya, apapun itu berarti diperolehnya secara mutlak. Apapun yang diperoleh Saya oleh nggak kedengeran. Nah, suara saya nggak kedengeran? Kedengeran nggak sama yang lain? Jelas, Coba cek. jelas Jelas katanya Ustazah. Bu Lina. Bu Lina mungkin. Sinyal Bu Lina. Alhamdulillah masih kedengeran katanya Bu. Oke, lanjut ya. Nah, kalau katanya definisi dari rezeki itu adalah semua yang diperoleh oleh makhluk, segala hal yang diperoleh oleh makhluk, berarti diperolehnya itu mutlak. Bisa dengan usaha, ya, bisa tanpa usaha. Ini contoh yang pertama, bisa tanpa usaha, seperti misalnya waris, ya, kemudian hasil hadiah, ya, atau juga karena usaha. Ya, kalau diat, ibu-ibu tahu nggak diat? Diat itu pembayaran apa namanya itu denda gitu ya, denda bagi pelanggaran syariat. Nanti diberikannya kepada siapa? Kepada orang yang berhak mendapatkannya. Misalnya diat pembunuhan ya. Pembunuhan maka korban atau keluarga korban lah yang mendapatkan diat dari si pembunuh. Ya, dia harus membayar diat. Nah, itu diberikan atau didapatkan tanpa usaha. Tapi bisa jadi rezeki itu yang diperoleh secara mutlak itu tak karena usaha ya, seperti bekerja gitu ya. Menjadi broker di sini adalah apa kayak ini ya, kayak apa sih istilahnya itu, calo atau pialang atau apalah ya. Ini juga bagian dari bekerja atau hal yang lainnya. Termasuk kerja yang diharamkan. Kerja yang diharamkan itu bisa di apa namanya di menjadi satu hal ya, satu hal di mana rezeki itu datang dengan cara seperti itu. Misalnya mencuri, merampok gitu dan sebagainya itu bisa. Jadi semua itu ya adalah kondisi-kondisi yang bisa mendatangkan rezeki ya, meskipun ada yang halal dan haram gitu. Ini dari definisi ini jadi kita jadi ngerti gitu ya. Oh, ternyata apapun yang diperoleh maka itu namanya rezeki ya. Mau halal, mau haram, mau pakai usaha atau nggak usaha itu semuanya rezeki. Gitu. Bagaimana dengan definisi tadi bahwa rezeki itu segala sesuatu yang diperoleh oleh makhluk baik yang bisa dimanfaatkan atau yang tidak dimanfaatkan, tidak bisa dimanfaatkan. Nah, ini berarti apa? Bentuk rezekinya. Bentuk rezekinya itu bisa apa? Bisa sesuatu yang positif. Positif itu berarti bisa dimanfaatkan. Ya, ya harta-harta, rumah gitu dan tanah, uang itu semuanya bisa dimanfaatkan. Ya, kesehatan itu bisa dimanfaatkan. Ya, tapi bisa jadi sesuatu yang negatif gitu. Ya, negatif itu ya sesuatu yang nggak ada manfaatnya lah, nggak bisa kita memanfaatkannya. Ya, misalnya rasa sedih gitu ya, rasa gelisah gitu yang ada dalam hati kita misalnya itu juga pemberian sebetulnya ya, atau kesusahan ya, kesusahan ya ketika dalam kehidupan ya, atau apalagi misalnya rezeki rezeki negatif itu misalnya ketika orang tua mendapatkan anak yang cacat misalnya ya, anak yang cacat ya. Mungkin dari sebagian orang mengatakan itu rezeki yang negatif karena nanti si anak misalnya sulit gitu ya, misalnya sulit mewujudkan keinginan orang tua misalnya karena orang tua punya cita-cita apa. Bisa jadi itu orang menganggapnya sebagai satu hal yang negatif. Ya. Nah, berarti juga nanti ada rezeki-rezeki yang bisa apa namanya kita merasa senang gitu ya dengan rezeki tadi bermanfaat ya. Jadi ini yang disebut dengan makna rezeki ya, makna rezeki bahwa apa saja ya, rezeki itu adalah apa saja yang diberikan Allah yang diperoleh oleh manusia. Itu adalah rezeki. Oke, ya. Jadi di sini nih revisinya ya. Artinya nanti ya
kesalahan-kesalahan tentang rezeki itu mengakibatkan kita nanti ya salah dalam mengatakan eh, rezeki itu ya sesuatu yang misalnya ya diraih oleh manusia dengan usahanya atau karena kedudukannya atau karena akalnya ya dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Nah, sekarang bagaimana Islam ya menjelaskan tentang rezeki ini secara detail ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan dirinya lah sebagai sebab bagi rezeki manusia. Tuh, ya. Jadi dikatakan di dalam Quran surat Az-Zariyat ya ayat 23 22 sampai 23 Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Fa wa rabbis samawati wa fa wa rabbis samaa'i wal ard innahu lahaqqum misla ma annakum tantiqun. Dan di langit yang sangat luas itu terdapat pula sebab-sebab datangnya rezekimu seperti cahaya matahari yang menerangi jagat, hujan yang menyuburkan tanah, angin yang bertiup sepoi-sepoi, dan selain itu terdapat pula apa yang telah dijanjikan Allah melalui Rasul-Nya kepadamu. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu itu pasti akan nyata seperti halnya kamu berucap. Ini dalil yang paling tegas, ya, dalil yang paling tegas dalam menetapkan atau dalam menegaskan bahwa Allah sajalah sebagai sebab bagi rezeki manusia, ya, sebab bagi rezeki manusia. Allah sendiri mengatakannya memang wafis samai, ya, di langit yang sangat luas itu, gitu ya. Terdapat sebab-sebab datangnya rezeki. Maksudnya kepada Allah, ya, di mana Allah menurunkan cahaya matahari, ya, menciptakan cahaya matahari untuk menerangi, menciptakan hujan untuk menyuburkan tanah, ya, menciptakan angin, ya, dan semuanya yang lain-lainnya yang sudah dijanjikan Allah melalui syariat yang disampaikan kepada Rasulullah, gitu. Nah, coba kita lihat ya, seberapa tegasnya Allah mengatakan bahwa dialah satu-satunya sebab rizki manusia. Nah, ini yang perlu digarisbawahi ya, Ibu ya. Allah lah sebab satu-satunya ya terkait dengan rezeki manusia. Ya, Allah adalah sebab satu-satunya. Ini penting banget ya, penekanan di sini. Jadi belum pernah ada dikatakan di sini belum pernah ada satu ayat pun yang menggunakan penegasan ya atau takkid, penegasan yang sedemikian kuat melebihi ayat tentang rezeki ini. Jadi Allah itu sampai mewanti-wanti loh, jangan sampai keliru katanya gitu ya. Ketika kita memaknai tentang rezeki. Ya, apa saja penegasan yang Allah katakan dalam ayat tadi? Pertama, Allah tegaskan ya tentang ya kebenaran bahwa rezeki itu di tangan Allah, artinya ada di langit. Ya, rezeki itu di tangan Allah ada di langit. Dan sebabnya hanya Allah. Sebabnya itu hanya Allah. Gimana tegasnya? Karena di sana ada kata sumpah. Ya, kata sumpah, kosam, sumpah itu kosam. Ada lafaz warabbis sama iwal wa kata wa demi gitu, demi itu menegaskan bahwa Allah itu sungguh-sungguh loh ngejelasin sama kita bahwa sebab rezeki itu adalah Allah, ya, demi Rob, ya, demi Tuhan langit dan bumi, ya. Itu yang pertama, penegasannya ada di kata warabbis samawati wal ardh. Ya, kalau kita sih mungkin karena mungkin belum paham gitu ya bahasa Arab, kita biasa-biasa aja ya dengar lafaz warob bisa mawati wal. Padahal itu lafaz sumpah, ya lafaz sumpah. Hmm. Kalau sumpah atau untuk sesuatu apa? Biasanya kalau manusia bersumpah untuk sesuatu yang kayak gimana? Sesuatu yang sangat berarti atau sesuatu yang tidak berarti? Kalau orang bersumpah untuk sesuatu yang sangat berarti.
ya kan? Maka Allah pun demikian. Allah tuh bersumpah untuk sesuatu yang sangat penting, yaitu apa? Rezeki itu ada di tangan Allah. Ya. Kemudian penegasan yang kedua apa? Di dalam ayat tadi ada penegasan dengan menggunakan huruf takkid yaitu innahu. Innahu, ya. Yang berarti apa? Sesungguhnya rezeki itu. Nah, itu sampai kata ada innahu. Sungguh, sesungguhnya. Itu kalau udah ada kata sesungguhnya itu berarti apa? Bener-bener ya, bener-bener. Kalau ibu-ibu suka bilang kayak bener ini bener, sungguh. Nah, kan ibu suka bilang gitu, sungguh berarti apa? Bener banget ya. Pingin dipercaya dan pingin meyakinkan kan gitu. Dengan mengatakan sungguh ya, innahu, sesungguhnya. Hu-nya kemana ke rezeki? Sesungguhnya rezeki itu. Nah, itu. Jadi Allah pakai kata innahu itu untuk menunjukkan bahwa masalah rezeki ini jangan main-main ya. Ah, gitulah ya. Ini tuh cuma aku yang ngasih. Ya, kamu tuh nggak punya peran apa-apa soal rezeki. Gitu maksudnya ya. Jadi Allah kasih kata inna. Kemudian yang ketiga apa? Penegasan lain di dalam ayat tadi gitu ya. Penegasan dengan menggunakan huruf lam. Ya, huruf lam. Ada lam. Lamnya mah lam takkid. Ya. Ada kata lahakun. Nah, ada kalimat lahakun. Artinya apa? Benar-benar akan terjadi. Oh, ditambah lagi benar. Ya, kalau kita bilang sungguh benar banget. Nah, kan gitu, pakai gitu kan. Sungguh benar banget. Oh, itu udah tiga itu takkidnya. Penegasannya udah tiga udah sungguh benar. Pakai banget lagi kalau kita. Tapi kalau Allah ya udah innahu ya kemudian ya tadi ada wa dulu ya wa rabbis samawati wal ard ditambah lagi innahu. Kemudian tambah lagi lahakun bener-bener lahakun bener-bener. Maksudnya apa? Bener-bener loh rezeki itu di tangan Allah dan akan Allah berikan, akan Allah rezekikan atau berikan kepada makhluk. Hakun itu istilah bahasa Arab yang apa namanya tuh eh, penegasan gitu ya takkid. Nah, kemudian apalagi yang keempat? Yang keempat penegasannya dengan menggunakan huruf takkidnya itu sendiri dengan kata-kata innakum. Hampir sama inna sungguh. Tapi sekarang ke kum. Kumnya itu kepada kalian. Tambah lagi innakum sesungguhnya kamu ya. Ya, kamu itu di ayatnya ya ada kata-kata seperti itu. Maka ini ada kata inna juga itu penegasan. Jadi sampai Allah tuh kok ngomong rezeki itu kok sampai berbanyak-banyak gitu ya ngasih penegasannya. Ya, karena ya mungkin Allah tahu ya umat Islam itu banyak yang jadi keliru dalam memahami rezeki ya. Bahwa rezeki itu memang dari Allah. Nah, kelima, apalagi penegasan dengan menggunakan lafaz tantiqun. Kamu berbicara, ya. Maksudnya apa? Lafaz tantikun ini ya, kok dengan rezeki itu dipersatukan dalam satu konteks kalimat kok apa sih hubungannya ya? Allah itu akan memberikan rezeki sebagaimana yang sudah diberitakan kepada Rasulnya seperti ketika kamu berbicara. Nah, gitu. Maksudnya apa? Kok ada kata kamu berbicara? Ternyata para ulama menjelaskan ya memadankan kata kamu berbicara dengan rezeki itu kayak gini nih. Bahwa gitu ya, eh, orang artinya kalau tidak bisa berbicara dengan menggunakan mulut, kita itu nggak bisa berbicara dengan menggunakan mulut orang lain, tapi pakai mulut kita sendiri. Nah, sama kalian pun katanya gitu ya. Ini para ulama yang menjelaskan, kalian pun tidak bisa memakan rezeki orang lain selain rezeki kalian sendiri. Jadi Allah sudah menegaskan ya terkait dengan rezeki ini, sudahlah Allah itu memberi kepada setiap orang dengan jatahnya masing-masing dan tidak ada istilah orang lain makan rezeki orang gitu. Nggak ada ya. Ini kan rezeki aku, kamu makan. Nggak ada istilah seperti itu. Masing-masing dengan rezekinya sendiri-sendiri dan itu diberi oleh Allah dengan penegasan kata-kata tantiqun. Gitu. Berarti apa? Nggak ada saling merebut rezeki itu nggak ada istilah. Rebutan rezeki itu nggak ada. Atau apalagi istilahnya Bu terkait dengan ini ya memakan rezeki orang misalnya gitu. Pernah nggak ibu-ibu apa ngobrol gitu ya
Misalnya ketika ada seorang yang jualan, ya mau jualan, misalnya menawarkan, menjualkan barang yang sama dengan temannya. Ternyata temannya sebelum ada saingan, ya berjualan barang yang sama, itu temannya tuh laku banget gitu ya, laris. Tapi ketika ada sahabatnya yang ikutan jualan barang yang sama, kemudian dia berkurang, ya nggak laku lagi. Terus dia bilang apa? Kamu makan rezeki orang, gitu ya. Kamu makan rezeki orang, atau kamu ngerebut gitu ya, ngerebut, ngerebut rezeki atau lahan rezeki. Sebetulnya nggak begitu. Masing-masing orang itu sudah Allah tetapkan rezekinya sendiri-sendiri. Dan itu semuanya Allah beri. Sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Gitu. Ya, sudah dicatat di Lauhul Mahfuz. Termasuk ketika ada apa itu pernyataan setiap anak membawa rezekinya masing-masing. Itu boleh jadi benar, bukan boleh jadi benar, memang benar. Ya kan? Setiap anak bawa rezekinya masing-masing. Artinya dijamin rezekinya oleh Allah sendiri-sendiri. Ya, bukan orang tuanya yang memberi rezeki pada anak-anaknya, tapi Allah lah yang memberikan rezeki. Ya, sehingga dalam dalam diri umat Islam tuh harusnya nggak ada tuh takut gitu ya, banyak anak itu harusnya nggak boleh takut banyak anak. Tapi kenapa muncul ya yang seperti itu? Oke, nanti bisa diskusi ya, bisa diskusi. Jadi kesimpulannya apa nih? Kesimpulannya rezeki itu ya betul semata-mata dari sisi Allah. Ini yang perlu kita tegaskan ya, semata-mata dari sisi Allah, nggak ada campur tangan dari manusia, semata-mata dari sisi Allah, benar-benar dari sisi Allah, tidak ada campur tangan manusia gitu. Nah, bagaimana dengan upaya manusia? Nah, upaya manusia mencari rezeki itu hanyalah amal. Ya, lahan-lahan yang dia tekuni itu hanyalah hal. Hal itu adalah kondisi-kondisi saja. Ya, amal-amal yang dia lakukan apakah bekerja di kantor ya, apa istilahnya itu menjadi pedagang atau bekerja sebagai pesuruh atau menjadi dokter, insinyur, perawat dan sebagainya. Itu cuma hal. Hal itu apa? Kondisi. Hal itu adalah kondisi yang biasa datang rezeki. Gitu. Biasa datang rezeki. Ada hubungannya nggak dengan rezekinya itu sendiri? Sebetulnya nggak ada hubungannya karena rezekinya itu sendiri dari Allah. Dari Allah. Nah, tapi kemudian ya Allah menunjukkan jalan-jalan atau hal-hal yang bisa membuka peluang rezeki. Sebagai apa? Sebagai pilihan yang bisa kita jalani. Nah, beda lagi nanti. Jadi bukan berarti kalau kamu melakukan A pasti dapat rezeki. Bukan begitu. Tapi Allah tunjukkan bahwa usaha ini dan usaha itu biasanya berpeluang turunnya rezeki dari Allah. Gitu. Hal. Jadi hal itu apa? Kondisi. Ya. Sehingga seorang muslim mesti jeli gitu. Ketika dia telah melakukan usaha, sudah pontang-panting, ya, kemudian rezekinya belum didapat, maka dia harus sadar bahwa rezeki itu memang cuma dari Allah. Ya, rezeki itu adalah wewenang Allah, ar-rizqu biyadillah. Nah, adapun usaha yang sudah dia lakukan pontang-panting tadi, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala misalnya ya, para ayah mencari nafkah, maka itu tidak sia-sia. Tidak sia-sia, amalnya itu tidak sia-sia karena apa? Amal yang disertai dengan ketaatan kepada Allah berefek pahala. Gitu, berefek pahala. Meskipun rezekinya belum Allah beri.
Begitu. Nah, disinilah ketika orang memahami rezeki dengan benar, konsep rezeki dengan benar, maka seharusnya tidak ada muslim yang apa istilahnya putus asa, ya, putus asa dengan rezekinya. Atau tidak harus ada seorang muslim yang jadi pongah gitu dengan rezeki yang dia punya. Apa pongah? Sombong. Karena rezeki itu pemberian Allah, bukan hasil dia usaha, bukan. Tapi kan saya usaha. Ya, usaha yang dilakukan oleh seseorang itu hanya jadi jalan saja. Hanya jadi hal, hanya jadi kondisi yang bisa membuka peluang rezeki. Tapi itu tidak pasti, tidak pasti. Nah, gimana dong caranya supaya umat Islam itu dia semangat dalam mencari rezeki? Maka syaratnya dia harus tahu dulu amal-amal apa yang akan membuka peluang rezeki. Gitu. Ya, kalau diibaratkan seperti anak-anak Palestina ya, ibu-ibu sekalian ya. Saya tutup dulu ini ya, share screen-nya. Seperti anak-anak Palestina. Kita lihat gimana mereka ketika lapar ya, mereka lapar, kemudian ada dapur umum yang siap memberikan makanan ya, ransum buat mereka. Di antara mereka ada yang bawa mangkuk, ada yang bawa panci, ya kan? Ada yang bawa baskom, tuh kan? Masing-masing bawa kan ke sana. Kata ibu-ibu, kalau dia bawa panci besar, bersih pancinya, kemudian dikasih bubur ya, misalnya bubur ya, dibaginya bubur ya, maka biasanya si pembagi apa itu tadi makanan itu melihat anak ini bawa pancinya besar, terus ditanya, kamu buat siapa aja? Buat keluargaku. Berapa keluargamu? Ada 10 orang katanya gitu ya. Nah, ketika oh ada 10 orang, kamu kuat bawanya? Ya ditanya tuh kan, kuat bawanya. Maka kemudian oleh si pemberi atau pembagi ransum itu dipenuhin tuh pancinya sampai penuh banget. Nah, tapi ada lagi anak kecil dia bawa panci juga sama-sama gede, ya sama-sama gede. Kamu nggak ada bawa temen, nggak ada bawa kakak kamu, nggak ada, aku sendiri. Kira-kira si pemberi makanan ransum itu mau ngasih banyak apa enggak sama si anak kecil ini? Padahal pancinya gede. Ngasih banyak apa enggak, Bu? Coba kira-kira aja, Bu. Kira-kira. Dibuka ininya, eh mic-nya. Kira-kira ngasih banyak enggak? Anaknya kecil, bawa pancinya gede. Dikasih penuh enggak kira-kira ransumnya? Yang enggak sendirian kan dia. Apa pertimbangannya kira-kira, Bu? Bu Gemini. Apa pertimbangannya? Ya pertimbangan kalau Kok banyak dikasihnya sedikit kan gitu karena loh, untuk cuman orang kasih. banyak jadi Oke. Ditambah lagi apa lagi? cuman sendiri kan dia kebutuhan makannya hanya Atau misalnya dia bilang aku di rumahku ada 10 orang, tapi dia anak kecil 5 tahun, bawa pancinya gede, tapi tetap dikasih sedikit. Gimana? Karena apa biasanya ya karena pertimbangannya? nggak kuat bawanya kalau dikasih banyak. Benar, nggak kuat bawanya. Gambaran itu Ibu bisa bisa memahami nggak? Ya, bahwa ketika dia bawa panci sebesar apapun, Nggak ada suaranya, Bu. Gak bantah kayaknya. Ya. Sinyal mungkin ya. Iya, kayaknya sinyal. Kulina juga keluar katanya. Oh, burungnya keluar juga ya. Oh iya. Ada ini ada.
Ada, kayaknya ada. Ada ini kayaknya cuman dimatiin aja itunya. Ya, maaf ya, ada koneksi yang kurang bagus. Nah, hakikatnya seperti anak-anak Palestina yang membawa mangkuk, membawa panci, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang mungkin juga pancinya kotor, ada yang mangkuknya kotor, ya kan? Itu hakikatnya seperti usaha kita. Kalau mangkoknya kecil, ya, mangkoknya kecil tapi bersih. Maka kalau dia antri buburnya, kira-kira nanti bubur yang dia dapatkan kemudian dia makan bersih apa kotor? Bersih kan? Karena mangkoknya bersih, tapi kecil. Bersih. Nggak mungkin relawan akan ngasih bubur yang sampai tumpah-tumpah. Habis kasihan ini mangkoknya kecil tapi dia butuh banyak. Oh, dikasih tumpah-tumpah. Nggak mungkin. Pasti dikasih sesuai dengan mangkuk yang dia bawa. Seperti itulah gambaran rezeki kurang lebih gitu. Ya, ketika kita sedang berusaha, ya, itu hanya hal saja. Hanya kondisi saja, hanya sebuah wasilah yang biasanya akan menjadi peluang rezeki. Gitu. Maka seorang muslim itu diperintahkan usahalah dengan semaksimal mungkin dengan usaha yang halal. Usaha yang halal itu apa? Yang bersih mangkuknya, yang apa itu pancinya yang bersih gitu. Dan semaksimal mungkin berarti apa? Bikinlah pancinya yang besar, besar dan bersih. Maka kalau antri rezeki, ibaratnya kan kayak gitu ya. Antri rezeki di hadapan Allah, Allah akan melihat gitu. Allah akan melihat ya bawa pancinya banyak, kemudian kita juga bersih. Bersih itu karena apa? Kita menginginkan kita mengupayakan dengan usaha yang halal. Ya, kita juga taat. Maka kemungkinan Allah kasih rezeki yang banyak dan bersih dan halal sangat mungkin kan? Besar kemungkinannya. Tapi kalau kita datang kepada Allah dengan membawa usaha, udahlah mangkuknya kecil terus kotor. Diibaratkan apa? Usahanya itu udah usaha malas-malasan, usahanya nggak halal lagi atau dosa, kayak tadi mencuri misalnya. Dia bukan perampok ulung ya, tapi pencuri kecil-kecilan. Ya udahlah kecil gitu, kotor lagi. Maka rezeki yang Allah akan berikan kepada dia tentu adalah rezeki yang kotor, nggak akan barokah gitu. Ya. Jadi apa yang kita upayakan itu adalah hal ya. Allah memerintahkan kita untuk mengupayakan hal-hal yang sesuai dengan diperintahkan Allah dan upayakanlah dengan semaksimal mungkin gitu. Jadi konsepnya di situ. Kita yakin ar-rizqu biyadillah dan kita pun taat kepada Allah dalam mengupayakan hal-hal yang bisa mendatangkan rezeki tanpa mengatakan bahwa rezeki yang datang nanti itu gara-gara saya, gara-gara usaha saya. Nggak begitu. Tetap rezeki itu dari Allah. Gitu. Begitu, Ibu-ibu sekalian, ya. Allahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada yang ingin dibahas ya atau didiskusikan. Silakan. Ustazah, kalau tadi kan kesimpulannya itu berarti sebab pastinya itu dari Allah, sedangkan kerjaan itu adalah wasilah yang tidak pasti itu ya, yang biasanya mendatangkan rezeki gitu ya Ustazah ya. Kalau ini Ustazah berarti kan kalau misalnya ada pemahaman nanti kalau saya nggak korupsi nanti saya nggak dapat rezeki itu salah ya Ustazah. Artinya kan sesuatu yang haram itu tidak akan mengurangi rezeki kita ya Ustazah ya. Usaha yang apa gimana? Haram, Ustazah ya. Haram. Tidak, maksudnya kerjaan yang haram tidak akan menambah rezeki kita gitu ya. Bagaimana Ustazah? Aduh, kurang jelas. Yang lain ibu-ibu jelas nggak suara Bu Lina? Saya kok kurang jelas ya? Berebet tadi. Lewat chat. Ke mute malah, ke mute. Bu Lina ke mute itu. Mikrofonnya ke mute. Usaha yang haram tidak akan menambah rezeki ya Ustazah.
Kayak ditulis aja Bu Lina. Saya kurang Iya, iya, kurang nyimak. iya. Coba di chat aja. Atau Iya, ibu-ibu dulu silakan yang lain ibu-ibu ya yang Bu mau Lina ya. tanya. Ibu-ibu yang lain dulu deh. Bu Lina sambil dicatat ya. Nah, Ustazah, Silakan Bu Bushro. ya, kayak tadi Ustazah ya, kan Ustazah bilang nih, eh beri ini ke anak nih tentang konsep rezeki. Kalau kalian pinter, belajarnya, terus kerjanya gampang. Nah, seperti itu kan salah tuh Ustazah. Boleh Ustazah dikasih gimana kata-kata yang bagaimana seumuran Nah, anak itu untuk tahu pola pikirnya, maksud kita tuh paham dia gimana Ustazah. Yang konsep rezeki yang mm-mm. benar untuk si anak sekolah. Mm-mm. Terkait dengan tadi ya, kadang-kadang kita juga suka nggak nyadar ya, ketika mengatakan ya kepada anak-anak kita, sekolah yang rajin, kalau kamu rajin, kamu jadi pinter, kalau nanti kamu pinter, kamu bisa cari uang dengan penghasilan yang bagus, misalnya gitu. Nah itu tuh apa ya, menanamkan ya, seperti menanamkan bahwa tujuan mencari ilmu itu adalah untuk mencari uang. Nah, itu satu kekeliruannya. Kemudian kekeliruan yang kedua adalah bahwa banyaknya rezeki ditentukan oleh kecerdasan. Itu juga yang kedua. Jadi keliru dua ya. Maka kita harus ralat. Kita harus ralat dengan menyatakan bahwa belajar dia atau menuntut ilmunya dia itu harus benar-benar karena Allah, ya, bukan karena untuk mencari harta atau untuk mendapatkan harta, benar-benar menuntut ilmu karena Allah atau mendapatkan keridhaan Allah, karena thalabul ilmi fardhatun ya ala kulli muslimin, kan menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim gitu. Dan kemudian ketika kamu bekerja, maka bekerjalah dengan sebaik-baiknya karena Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha manusia. Nah gitu. Sehingga ketika kamu maksimal mengupayakan dan kemudian Allah berkenan. Nah, jadi kembali lagi ke Allah karena rezeki biadillah. Iya betul, ar-rizqu biadillah. Jadi ketika kamu sudah berusaha maksimal dan kemudian Allah berkenan, maka akan Allah luaskan rezekimu. Nah, jadi tetap kita fokusnya itu di Allah kalau rezeki. Bahas rezeki itu selalu ke Allah. Allah yang akan memberikan rezeki kamu ketika kamu ya berupaya maksimal dan kemudian Allah berkenan. Jadi fokusnya di perkenannya Allah atau ridhonya Allah. Kalau Allah ridho sama usaha kamu, Allah akan luaskan rezekimu. Ah, begitu. Jadi memang penting ya, penting sekali kita untuk menanamkan ya dengan benar dalam setiap kalimat-kalimat nasihat kita kepada mereka. Jadi yang satu tadi tentang apa? Tujuan menuntut ilmu, ya kan? Dibenahi. Kemudian yang kedua terkait dengan siapa pemberi rezeki, gitu. Ya. Karena nanti kalau seperti itu banyak anak-anak yang mungkin aku tuh udah sekolah S2, Bunda, misalnya. Ini udah sekolah S2, tapi kenapa aku kok ini ada berita memang, Bu. Eh, sekelas doktor di Indonesia itu banyak yang nggak dapat pekerjaan. Saking katanya sekarang dokter itu banyak, terlalu banyak. Kemarin saya baru ketemu dengan salah seorang dokter. Dokternya dosen di UIN ya, UIN Bandung, Sunan Gunung Jati. Saya tanya, Bu, Ibu ngajarnya banyak ya Bu, gitu ya, tiap hari ya Bu, sibuk? Enggak tuh, saya ngajar cuma 2 hari seminggu. Soalnya sekarang dosennya banyak banget katanya, jadi kebagiannya sedikit-sedikit gitu. Padahal itu dokter loh Bu, dokter. Nah kalau ada yang mengatakan ini saya udah dokter kok masih juga ya penghasilannya atau tidak mendapatkan penghasilan atau rezeki yang sesuai dengan keinginan. Nah yang kayak gini itu bisa terjadi bukti gitu kan bahwa sekolah tinggi tidak selalu ya menjadikan rezekinya gampang gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Gitu Bu Busro ya, mudah-mudahan bisa di. Oh tadi Bu Lina itu usaha yang haram apakah akan mempengaruhi rezeki seperti korupsi? Ya rezekinya jadi haram gitu. Itu saja. Adapun rezekinya banyak atau sedikit itu nggak ada. Apakah usaha haram maka rezekinya sedikit? Belum tentu.
Kalau Allah memang menginginkan, banyak itu koruptor ya kemarin yang itu tuh, yang punya emas batangan sampai 4.000 kilogram. Itu ya hasil apa tuh? Tapi banyak kan dikasih sama Allah rezekinya gitu. Jadi tidak berbanding lurus. Kalau usahanya haram maka rezekinya sedikit, atau sebaliknya itu banyak ya rezekinya, haram sih usahanya nggak ada sebab akibat. Gitu, gitu ya. Ya silakan yang lainnya. Ada yang ingin sampaikan lagi? Dibuka saja mikrofonnya langsung. Ya, Silakan. Bu Arianti mau bertanya. Oh ini iya Bu Atik, saya. Bu Atik ya. Iya, Siapa dulu, Bu Atik dulu atau Bu Arianti dulu? Silakan. Bu Atik dulu deh, baik, yang terima kasih sudah banyak. Jadi raise hand. eh, saat ini itu kan banyak ya fenomena orang tua yang Hmm. untuk menghadapi anaknya sendiri itu semuanya diserahkan ke tempat anaknya itu belajar, entah itu Hmm. TPA atau Ya. di sekolah gitu loh. Hmm. Tetapi harapannya tinggi. Hmm. Harapan akan anak itu dengan TPA anaknya nanti pintar tentang dalam hal agama, di Ah, sekolah anaknya jadi ah. pintar. Hmm. Akhirnya justru anak itu sendiri menghadapi tuntutan-tuntutan yang ya mungkin melebihi kemampuan dia gitu. Hmm. Nah, akhirnya kan banyak putus-putus ya. Jadi malah justru banyak sekali anak-anak yang apa ya, kayak justru kesulitan sendiri untuk menghadapi hidup gitu loh. Hmm. Saya di tetangga itu banyak sekali anak umur 5-6 tahun untuk membedakan tangan kanan kiri nggak ngerti itu Ustazah. Hmm. Sampai segitunya. Sedangkan di sisi lain kalau terkait ke rezeki, mereka kebanyakan berpikir takut punya anak banyak karena biaya semakin mahal. Tetapi dia tidak Hmm. membekali diri untuk bisa eh, sebagai seorang ya madrasahnya anak gitu loh. Nah itu Hmm. Hmm. ada nggak yang bisa kita lakukan gitu Ustazah, Hmm. supaya Hmm. bisa memberikan ya paling nggak sharing lah gitu, bisa memberikan kesadaran bahwa yang namanya sekolah itu membantu doang sifatnya. Iya. Madrasah utama kan tetap di rumah, Hmm. sehingga kalau dia siap ya insya Allah namanya punya anak itu nggak ada yang namanya Hmm. ketakutan-ketakutan gitu. Iya. Ya. Begitu Iya, Ustazah. betul. Betul ya, Bu Atik. Terkait dengan apa konsep pendidikan ya terhadap anak-anak kita. Ketika kita sebagai seorang ibu, Allah tegaskan, Rasulullah juga menyampaikan kepada kita, kita itu madrasatul ula. Ya, madrasatul ula itu sekolah pertama. Ya, eh, utama dan pertama, sekolah pertama dan utama. Memang betul bahwa inti dari pendidikan itu ya dimulai dari nol ya, dari 0 bulan, dari 0 tahun ya, maka itu ada dalam apa namanya tuh eh, periayahan ibu. Kalau pembahasan tentang pendidikan anak itu usia hadonah namanya. Usia hadonah itu 0 sampai 6 tahun itu ada di tanggung jawab ibunya. Maka selama 6 tahun awal itu ya bagaimana seorang ibu dia harus atau bertanggung jawab ya dalam membentuk pemikiran dan perasaan anak ya, meskipun dalam hal ini pemikiran itu tentang pemikiran yang sederhana ya, terkait dengan perasaan-perasaan anak itu 0 sampai 6 tahun. Masuk usia 6 sampai balik ya atau pra balik, maka tanggung jawab ayah masuk di sana, ayah ngikut ya, masa tarbiyah namanya. Kalau yang tadi 0 sampai 6 tahun masa hadonah. Kemudian masa 7 atau 6 sampai pra balik itu masa tarbiyah ya, masa tarbiyah. Artinya di sini pengajaran mulai ada dibantu. Pertama ayah, yang kedua sekolah. Dalam Islam seperti itu. Masa tarbiyah adalah masa di mana anak-anak butuh pembelajaran dengan sistem madrasiyah. Ya, madrasiyah itu sistem yang
mereka memahami tentang apa adab ya, ketertiban ya, waktu ya dan sebagainya. Kemudian talaki itu belajar ya, belajar secara serius dalam pemahaman setiap materi pelajaran. Nah, itu memang harus apa dibantu oleh sekolah. Nah, hanya saja 0 sampai 6 tahunnya itu sudah dihandle oleh ibunya. Nah, ini yang mungkin banyak yang terlewat lah ya, kalau saya kita kita katakan bisa terlewat ya. Kenapa terlewat? Karena banyak para ibu yang tidak paham juga bagaimana tanggung jawab dia dalam mendidik anaknya. Ya, di masa hadonah itu apa saja sih? Hadonah juga dibagi-bagi 0 sampai 6 tahun itu dibagi-bagi 0 sampai 2 tahunnya ngapain ya. 2 tahun sampai dia balita misalnya usia 4 gitu, 4 tahun, 5 tahun. Kemudian nanti dari 4 sampai 6 tahun itu apa aja. Itu ada para ulama itu udah secara rinci ya memberikan panduan buat kita, arahan ya. Dan memang penting sekali para ibu yang pertama kali. Nah, kalau misalnya mengandalkan TPA ya sudah dia bagian antar jemput gitu kan? Ya, tapi dia tidak bisa apa namanya? Mengontrol ya apa yang didapatkan anaknya ya, atau misalnya meluruskan apa yang mungkin keliru ya yang ada di dalam benak anaknya. Maka nggak akan sama sekali berarti itu ya TPA dan sebagainya. Alhamdulillah kalau di TPA bertemu dengan guru yang bagus. Ya, ketemu di SD dengan guru yang bagus. Ya, alhamdulillah seperti itu. Tapi hakikatnya ya ibu tadi ya madrasatul ula bagi anak betul sekali ya buat. Apa yang harus kita lakukan ya kayak gini nih. Ya, mendidik para ibu supaya paham ya, para umahat ya. Umahat itu mesti paham ya, kita terus gitu meningkatkan pemahaman kita tentang Islam tentunya ya, di samping pengetahuan-pengetahuan lain karena itu juga melengkapi ilmu kita untuk pendidikan anak-anak kita. Ya itu mungkin ya sedikit ya agak menyimpang dari konsep rezeki ya. Silakan yang lainnya. Allahu a'lam bishawab. Tadi siapa Bu Arianti? Jadi nggak mau nanya atau siapa? Oh ada. Oh di ini di chat ya. Bu Arianti coba saya baca dulu. Bolehkah kita memahami rezeki dengan banyak dan sedikitnya rezeki kita dengan rasa bersyukur atau mensyukuri saja? Maksudnya gimana ya? Bolehkah kita memahami rezeki dengan banyak dan sedikitnya rezeki kita dengan rasa bersyukur atau mensyukuri saja? Oh, jadi kalau misalnya dapat rezeki banyak ya bersyukur, kalau dapat rezeki sedikit ya bersyukur. Ah, itu aktivitas yang wajib. Ya, wajib itu. Sedikit bersyukur, banyak juga bersyukur ya wajib. Itu hukumnya wajib. Tapi ya, terkait dengan memahami konsep rezeki tidak hanya sampai di bersyukur. Ya, tidak hanya sampai pada konsep bersyukur. Karena tadi Allah kemudian membuka jalan-jalan yang bisa menjadikan manusia itu memperoleh rezeki ya, memperoleh rezeki melalui jalan tadi, kondisi-kondisi tadi, hal-hal tadi. Diperintahkanlah kita untuk apa? Maksimal mencari, maksimal mengupayakan hal-hal yang biasanya datang rezeki gitu. Jadi memang tidak hanya bersyukur. Nanti kalau disebut bersyukur, bagus nggak? Bagus bersyukur itu, tapi kalau sekedar bersyukur nanti malah jadi kayak apa kemarin tuh? Jabariyah, ya Jabariyah. Apa Jabariyah itu? Konsep yang pasrah tadi ya. Ya saya sih segini-gini aja, rezeki saya syukuri aja. Nggak pengen lah banyak-banyak juga. Ah, jangan gitu kalau udah seperti itu ya. Tapi siapa yang bisa membayar zakat? Tentu orang-orang yang memiliki harta. Nah, apakah tidak ingin kita menjadi orang yang bisa membayar zakat? Maka gimana caranya? Ya jadilah kita orang yang adil gitu, bisa apa namanya berupaya maksimal ya memperoleh harta-harta sehingga masuk kategori muzaki misalnya. Kita ingin melaksanakan ibadah kurban, ibadah haji, ya umroh dan sebagainya. Bagaimana? Ternyata itu butuh semuanya, misalnya perolehan-perolehan rezeki. Ya, maka upayakanlah dengan semaksimal mungkin begitu. Gitu ya, Allahu a'lam bishawab. Ya silakan Bu Yoyo, ada raise hand. Silakan Bu Yoyo. Ya, Assalamualaikum saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menanya saja, misalkan udah tahu nih ya tentang rezeki itu biadil.
kalau lagi dapat masalah pemahaman tuh kadang hilang itu saja gitu, balik kayak orang nggak paham gitu. Jadi gimana tuh saja biar tetap Ya, dalam pemahamannya gitu. iya benar ya. Kadang-kadang gitu ya. Dari awal sih kita udah manteng, arizku biadillah, arizku biadillah. Tapi ketika ada problem, ya khususnya ya problem ekonomi biasanya ya. Dan di hadapan kita misalnya ada apa? Ada lubang-lubang yang harus ditutupi ya, kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi. Nah, kemudian kita gimana gimana ya, sehingga ketika wah saya nggak bisa diam, ini kalau saya nggak usaha, ini saya nggak akan dapat ini rezeki. Nah, itu suka muncul gitu. Ya kan? Pemikiran-pemikiran seperti itu. Saya harus usaha, kalau nggak usaha saya nggak akan dapat rezeki. Ah, kata-kata yang terakhir itulah yang mesti dievaluasi. Kalau kata-kata yang pertama, saya harus usaha, itu udah benar. Saya harus usaha, benar. Tapi ketika kata-kata yang terakhirnya, kalau saya nggak usaha, maka saya nggak dapat rezeki. Nah, itu yang kelirunya. Maka istiqomah lah gitu dengan mengatakan saya harus berusaha. Terus apa lanjutannya? Kalau dengan usaha ini Allah ridho, ya tentu saja usaha yang akan kita lakukan adalah usaha yang Allah ridho. Kalau Allah ridho dengan usaha ini, pasti Allah akan memberikan rezeki. Nah, itu tuh pemahaman yang benar kayak gitu. Jadi keyakinannya manteng, ya, tawakalnya juga manteng, terus usahanya juga hebat, gitu. Ya, kemarin ada kita bahas tawakal dan amal kan, gitu. Itu kaitan banget ini dengan konsep rezeki. Yakin rezekinya, kemudian munculkan tawakalnya. Ya, yakin rezeki dari Allah, munculkan tawakalnya. Dan terkait dengan usaha, kita terus mengatakan kalau usaha saya Allah ridho, pasti Allah kasih. Gitu aja. Maka kita usahanya apa? Maksimal gitu di usaha yang Allah ridho dan kita mampu. Tentunya karena sudah bahas sababiyah ya, kemarin kita sudah bahas kaidah kausalitas. Jadi kita sudah tahu bahwa usaha itu mesti maksimal. Maksimal kayak gimana? Ya tiap orang memang beda-beda ya yang disebut dengan maksimal itu. Maksimal menurut kita yang sekemampuan kita. Sudah melakukan ini, melakukan itu, melakukan ini, melakukan itu gitu. Nah, itu yang namanya maksimal. Nah, kalau udah seperti itu, maka insya Allah, ya, insya Allah, Allah ridho gitu. Allah ridho dengan usaha kita. Dan kalau Allah ridho, itu Allah gampang gitu nurunin rezeki itu, gitu, ya. Nah, ada konsep ya konsep tentang magnet rezeki itu juga sebetulnya hakikatnya dari ketawakalan, ya. Ada hal-hal yang akan menutupi lancarnya rezeki kita. Apa misalnya? Suudzon sama Allah. Sikap suudzon pada Allah itu kan urusan hati. Ya misalnya begini, nggak tahu deh kayaknya nggak akan dapet deh, nah itu tuh udah suuzon tuh sama Allah, ya, maka itu akan jadi perisai bagi rezeki. Perisai itu apa? Yang menutupi rezeki. Suuzon sama Allah itu jadi hal yang akan menutupi rezeki, akhirnya beneran itu rezekinya nggak datang gitu karena dia sudah punya prasangka buruk kepada Allah. Nah itu masalah hati, berarti itu kaitannya dengan tawakal, berarti dia bukan orang yang tawakal. Atau dia keliru tentang arizku biadillah. Nah, sampai kok bisa ada suuzon sama Allah itu. Gimana itu? Nah, itu ya. Nah, di bagian usahanya ya kita harus maksimal. Kita maksud mengupayakan secara maksimal. Kreativitas ya dalam mencari apa namanya upaya-upaya yang memungkinkan gitu bisa mendatangkan rezeki itu bergantung kepada ilmu, bergantung kepada pengalaman. Maka perbanyaklah gitu ya ilmunya, pengalamannya, bertanya, ya berdiskusi gimana sih caranya. Kayak misalnya para suami ya, terutama para suami. Para suami itu mestinya kreatif. Ya, nggak boleh dia mengatakan gini, ya saya dapatnya segini cukup nggak cukup ya udah cukup-cukupin aja, nggak begitu. Karena konsep menafkahi itu adalah sampai derajat cukup. Itu ya, kalau konsep menafkahi itu sampai derajat cukup. Cukup apa? Cukup sandang, cukup papan, cukup apa tadi? Pangan. Sandang, pangan, papan. Itu konsep nafkah. Jadi nggak boleh tuh suami kalau nggak ngerti konsep rezeki bahaya. Dia bisa-bisa hanya pasrah nanti, ya, tidak mau berupaya keras, tapi dia mengatakan kan rezeki di tangan Allah, gitu.
Ya, atau dia malah karena nggak paham juga syariat, nanti bilangnya gini, makanya ibu bantu dong. Ya, suami yang minta-minta dibantu sama istri, ya, itu apa namanya perlu dibenahi itu pemahaman tentang nafkahnya. Tapi kalau istri membantu suami, maka itu sodakoh bagi istrinya. Gitu, nggak boleh istri disuruh-suruh sama suami kerja, nggak boleh. Bantu dong bu, kan ibu ikutan makan, nggak boleh. Nafkah kan wajibnya suami gitu. Ya, kalau istri bekerja dan punya penghasilan sendiri, maka itu adalah harta istri. Ya, nggak boleh suami apa pengen-pengen apa itu istilahnya nyolek-nyolek gitu, minta-minta itu nggak boleh. Kecuali istrinya memberi. Kalau istrinya memberi maka jadi sodakoh itu bagi istrinya. Allahu a'lam. Gitu Bu Yoyo ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan, masih ada waktu nggak? Masih sedikit lagi, kayaknya 4 menit lagi. Kalau masih ada yang ingin sampaikan, silakan. Hari ini 22 orang. Pada kemana? Bu Lina, pada kemana? Bu Yoyo, pada kemana? Ustazah izin bertanya, Ustazah. Silakan, Bu Iya, Sulastri, silakan. iya Ustazah, mohon izin. Ustazah ini apa? Kita kan mendengar istilah ada yang menyebut ayat 1000 dinar ya, surat At-Talaq ayat 2 dan 3 tuh yang suka disebut Oh dengan iya. ayat 1000 dinar. Yang Heeh. katanya itu adalah ayat yang jika kita baca sekian kali. Nah, yang saya tanyakan itu memang betul itu kan bagian dari ayat di dalam Al-Quran begitu ya. Tapi apakah ada tuntunan dari Rasulullah yang mengajarkan untuk mendawamkan hal seperti itu, Ustazah? Terima kasih, Ustazah. Ya, Allahu a'lam ya. Kalau sekiranya ini adalah masalah tentang keyakinan, ya, setelah kita meyakini ar-rizqu biadillah, dan kemudian Allah jelaskan bahwa ada ayat-ayat yang menjadi apa atau diberikan fadilah-fadilah gitu ya, keutamaan-keutamaan membaca ayat ini, dan itu harus didasarkan kepada apa yang Allah kabarkan atau Rasulullah kabarkan, berarti melalui hadis. Nah, kalau sekiranya ada, ya, Allah saya juga pernah adalah ayat tersebut, eh, maka mungkin kita bertanya gitu ya, apakah itu memang tuntunan syariat ya, atau tuntunan dari Allah dan Rasulnya, atau mungkin itu hanya apa pengalaman para ulama. Ya, para ulama itu namanya para ulama tuh mereka kalau baca Al-Qur'an, baca ayat itu nggak sedikit, mereka itu sebanyak-banyaknya, ya. Kemudian mereka pun menyelami ya makna-makna setiap ayat tadi. Kemudian misalnya ulama tersebut mengatakan ada fadilah berdasarkan pemahaman beliau terhadap Al-Qur'an, terhadap As-Sunnah ya, atau ada hadis-hadis yang menjelaskan ada fadilah pada ayat tersebut ya. Kemudian ulama tadi menjalankan, maka dikembalikan kepada pemahaman ulama tersebut. Boleh jadi terjadi perbedaan pendapat di tengah masyarakat, di tengah para ulama tadi. Ulama yang satu tidak mengatakan ini memiliki fadilah. Ulama yang lain mengatakan ini memiliki fadilah. Ya nggak jadi masalah. Perbedaan seperti itu, gitu. Nah, hanya yang kalau saya ketika kita membaca Al-Qur'an atau membaca ayat-ayat Al-Qur'an itu, dikhususkan misalnya ayat mana, hakikatnya itu kan boleh-boleh saja. Misalnya kita sangat senang membaca Al-Ikhlas. Ya, kemudian kita niatkan membaca Al-Ikhlas untuk mendapatkan keridhaan Allah, dan dengan ridhonya Allah kemudian kita jadikan wasilah untuk meminta rezeki, itu boleh. Itu boleh. Jadi kita membaca surat Al-Ikhlas misalnya, ya Allah, aku ingin membaca surat Al-Ikhlas. Mau berapa kali? Mau 100 kali misalnya. Dengan niat apa? Niatnya mendapatkan keridhaan Allah, mendapatkan pahala. Dapat pahala nggak baca Al-Ikhlas? Dapat, banyak. Kita niatkan mendapatkan keridhaan Allah, mendapatkan pahala. Kemudian kita katakan, dengan wasilah amal soleh saya ini, aku memohon kepadamu rezeki yang berlimpah. Boleh nggak? Boleh, seperti itu. Boleh. Asalkan jangan seperti ini. Kalau baca Al-Ikhlas 100 kali, pasti dapat rezeki. Nah, nggak begitu. Nah, nggak boleh memastikan. Kecuali Allah yang memastikannya.
Kalau Allah yang memastikan berarti harus ada ayatnya, harus ada nasnya. Atau Rasulullah yang memastikan berarti harus ada hadisnya, gitu. Tapi kalau itu kebiasaan para ulama, maka ya kembali lagi tadi ya, kalau saya sih seperti itu. Ayat apapun boleh dibaca. Berapa kali? Boleh berapa kali itu. Ya. Yang nggak boleh itu harus 100, harus 1000. Nah itu harus sekian, harus sekian. Nah itu tuh kalau tidak ada tuntunannya ya tidak, jangan diharus-harus. Ya. Tapi silahkan sebanyak-banyaknya, tapi niatkan untuk mendapatkan keridhaan Allah, dan amal soleh kita itu dijadikan wasilah. Ya Allah, kemarin atau tadi aku sudah membaca, Engkau tahu aku sudah membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 100 kali dengan harapan aku mendapatkan keridhaan-Mu. Maka jadikanlah amalanku tadi itu memudahkan Engkau memberikan rezeki kepadaku dengan berlimpah. Nah itu boleh. Seperti itu. Ya, jadi Ibu silahkan. Allahu a'lam. Iya, iya. Gitu, Bu Artinya di Salasa. sini kan ketika kita membaca itu kita tetap tujuan utama dari kita niatkan adalah mencari keridhaan dari Allah ya Ustazah ya. Bukan kemudian meyakini bahwa ayat tersebutlah yang menjadi sebab derasnya rezeki kita. Artinya tetap kembali pada keyakinan bahwa Allah ridho dengan apa yang kita lakukan, kemudian menjadi amalan yang diridhoi oleh Allah itu menjadi wasilah terbukanya pintu rezeki, begitu ya Bu Ustazah ya. Betul, betul. Jadi bukan amalan kita yang mendatangkan rezeki, tapi Allah lah yang memberikan rezeki karena hal yang kita lakukan gitu. Memang tipis ya, tipis gitu, kayak yang sama aja kalimat pertama dengan kedua, enggak. Ya kan? Kalau yang pertama, gara-gara baca Al-Ikhlas 100 kali, rezekinya banyak. Kesannya karena gara-gara Al-Ikhlas. Nah, padahal Allah ridho dengan bacaan Al-Ikhlasmu sehingga Allah berkenan memberimu rezeki. Nah, itu kan beda banget itu. Betul. Ya, karena kaitannya dengan keyakinan gitu. Nah, begitulah semua dalam aktivitas-aktivitas yang lain juga seperti itu. Kita selalu kalau rezeki Allah, rezeki Allah, rezeki Allah. Kalau usaha baru manusia, usaha manusia gitu ya. Begitu ya, Ibu-ibu sekalian, alhamdulillah, mudah-mudahan sedikit demi sedikit mungkin ya bisa terbuka ya, tercerahkan ya. Selama ini ada hal-hal yang mungkin perlu kita benahi ya dari pemahaman-pemahaman yang para ulama jelaskan ini ya, sehingga kita semakin ajak gitu ya nanti dalam menjalani kehidupan ya. Allahu a'lam bishawab. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah.